Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Jesselyn Santoso, Muhammad Irsyad Fadoli, Nicholas Herman, Satyo Edric Santoso, dan Sherin Thalia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa itu creativity and place dan cara menerapkannya pada ide bisnis kami. Jadi apa itu creativity? Creativity adalah sebuah hal dengan menggabungkan berbagai macam inovasi sehingga menciptakan hal baru. Kemudian apa itu place? Place sendiri adalah tempat atau wadah yang terkait dengan ruang dan lingkup. Hubungan creativity dan place. Kreativitas tidak hanya dipengaruhi oleh kita, melainkan juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Di dalam lingkungan yang semakin banyak masalah, menuntut kita untuk berpikir sekreatif mungkin untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, jika kita merupakan orang yang kreatif, tapi sekreatif apapun ide kita, kalau lingkungannya tidak mendukung, jadinya akan percuma, tidak bisa diterapkan idenya. Maka dari itu, kreativitas seorang entrepreneur ini tidak dapat dilepaskan dari yang namanya lingkungan. Di dalam entrepreneurship, kreativitas ini berhubungan dengan orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri, sehingga kreativitas yang baik adalah yang dapat diterima oleh karyawan maupun customer kita. Jadi, sebuah creativity yang bagus merupakan creativity yang dapat diterima dan juga karena lingkungan yang berperan penting di dalam implementasi sebuah ide. Contohnya vending machine kami. Ide kami ini kurang cocok jika diterapkan di lingkungan yang tidak terbiasa untuk membawa botol sendiri dari rumah dan di tempat yang masyarakatnya minim akan kesadaran akan lingkungan. Menurut Teresa Amabel, kreativitas terdiri dari 3 komponen, yaitu keahlian dan pengetahuan khusus dalam domain tertentu, keterampilan berpikir kreatif, dan motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Lingkungan organisasi juga termasuk bagian penting yang mendukung untuk menghasilkan ide kreatif dan inovatif, sedangkan yang tidak mendukung akan menghambat pemikiran kreatif dan inovatif. Kreativitas lingkungan menurut Teresa Amabel merupakan kreativitas yang berkonteks di dalam lingkungan organisasi, bukan lingkungan eksternal. Baik lingkungan fisik maupun sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap kreativitas dan penanaman budaya di suatu organisasi. Ruang kerja harus bisa mendorong karyawan untuk memiliki pemikiran yang kreatif, karena kreativitas bisa datang dari siapa saja dan perlu diasah lebih dalam. Penilaian menurut Teresa Amabel agar dapat mengeluarkan ide dan inovasi untuk perkembangan organisasi yaitu berupa dorongan organisasi, dorongan pengawasan, dukungan kelompok kerja, sumber daya yang cukup, kebebasan anggota organisasi, dan pekerjaan yang menantang bagi anggota organisasi. Dorongan organisasi merupakan indikator bagaimana kreativitas didukung dan didorong oleh budaya suatu organisasi. Ini penting karena budaya suatu organisasi dapat menghambat atau mendukung kreativitas dan inovasi suatu organisasi. Di dalamnya, termasuk juga penilaian yang adil oleh ketua organisasi terhadap anggota organisasinya, serta penghargaan kepada anggota organisasi yang sudah memiliki ide dan inovasi yang brilian di organisasinya. Kemudian dorongan pengawasan melihat cara di mana tujuan suatu organisasi ditetapkan oleh organisasi itu dan bagaimana anggota tim didukung dan dihargai sebagai anggota organisasi. Termasuk mendelegasikan tanggung jawab untuk anggota organisasi, memberikan umpan balik segera dan tepat waktu di saat anggota organisasi memiliki ide dan inovasi. Meningkatkan kepercayaan diri setiap anggota organisasi, saling menghormati dan menghargai antar karyawan dan atasan. Kemudian dukungan kelompok kerja mempertimbangkan bagaimana beragam keterampilan diwakili dalam anggota organisasi sesuai dengan job desk dan keahliannya masing-masing. Ini penting agar proses berpikir kreatif dan inovatif bisa berjalan dengan maksimal. Ini juga melihat seberapa terbuka atau open-minded-nya sebuah kelompok terhadap ide-ide baru yang muncul di antara anggota organisasi dan bagaimana anggota organisasi dapat saling mendukung satu sama lainnya serta seberapa baik kelompok itu dapat berkomunikasi satu sama lain antar anggota
anggota organisasi. Selanjutnya saya akan bahas tentang sumber daya yang cukup, kebebasan, dan pekerjaan yang menantang. Sumber daya yang cukup atau bisa kita bilang dengan sumber daya yang memadai dari organisasi tersebut mengukur apakah suatu kelompok memiliki akses ke sumber daya seperti dana, bahan, fasilitas, informasi, dan hal lainnya atau tidak. Jika tidak, maka akan mengakibatkan proses berpikir kreatif terhambat dikarenakan kurangnya sumber daya yang memadai. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan membahas kemampuan karyawan untuk mengontrol aspek pekerjaan yang dihasilkan, yaitu bagaimana mereka menyelesaikan dan meningkatkan aspek pekerjaan mereka itu sendiri melalui proses berpikir kreatif dan inovatif yang mereka hasilkan. Tentu saja, kebebasan ini tidak berarti sebebas-bebasnya, dan pasti tentu saja ada peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah pekerjaan yang menantang. Pekerjaan yang menantang ini berarti tantangan melihat betapa menggairahkan dan pentingnya pekerjaan itu, yang dimana menantang merupakan sebuah kondisi di mana pekerjaan tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Jika terlalu mudah, maka anggota organisasi tidak dapat berpikir kreatif dikarenakan hal tersebut sudah berada di dalam jangkauannya. Sedangkan jika terlalu sulit, maka akan membuat anggota organisasi juga sulit untuk berpikir kreatif dikarenakan akan membuat mereka menjadi buntu atau tidak dapat menghasilkan ide. Kami melihat banyak sampah yang menumpuk di TPA. Salah satu penyebabnya adalah karena masih banyaknya minuman botol maupun kaleng yang dijual bebas di pasaran. Dengan demikian, kami berupaya untuk menguranginya dengan cara menjual minuman vending mesin tanpa menyediakan wadah. Ide ini akan diaplikasikan dalam place yang masih sering terdapat limbah dan masyarakat memiliki kesadaran akan lingkungan. Karena tidak mungkin ide ini diaplikasikan dalam lingkungan yang tidak mendukung, seperti masyarakatnya yang belum sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Jika diterapkan dalam lingkungan tersebut, tentu saja ide ini tidak akan diterima oleh masyarakat sekitar, sehingga usaha ini tidak akan berkembang. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait Creativity and Place. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.